Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amina ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin farra muhibbin wal muhibbat muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali muncul dalam acara pengajian atau mengaji ilmu-ilmu, baik itu ilmu tentang ibadah mahdhah, yaitu membahas sekelumit permasalahan tentang fikih dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang pertama ketika kita selalu menuntut ilmu, selalu tolak ilmu, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sabab, yaitu diampuni atas semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan ilmu kita juga ketika kita mendapatkan ilmu bisa mengamalkannya. Artinya ilmu kita bisa bermanfaat khususnya untuk kita, diri kita sendiri, umumnya untuk ikhwan muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, pada sesi kali ini atau waktu ini, yaitu masalah sekitar pertanyaan. Insyaallah langsung saya menjawab kalau saya mampu menjawabnya tentang masalah fikih dan lain sebagainya. Silahkan, kayaknya sudah dipersiapkan. Sebutkan alamat, siapa namanya, dari mana, apa pertanyaannya. Terima kasih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Apa sah orang yang tangannya bertato di lengan itu ketika dia berwudu? Apakah sah wudunya? Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Mas dari mana? Dari Karawang apa dari mana? Dari Jawa Mas. Ya, dari Jawa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya cukup bagus sekali tentang masalah tato yang berkaitan dengan wudu. Iya, memang ketika kita berwudu, di mana anggota tubuh wudu kita yaitu terdiri dari wajah yang wajib kita basuh, tangan, kedua tangan, serta atau berikut sampai siku, terus kepala atau rambut yang jadi di kepala sekitar wilayah kepala, terus kedua kaki, ada terakhir adalah tartib. Jadi jumlahnya ada 6. Itu ya. Nah, ini masalahnya bagaimana ketika kita wudu, wajib air itu harus datang menyerap ke bagian anggota wudu kita, menyerap ke bagian pori-pori kita. Ketika ada sesuatu yang menghalangi seperti cat atau yang lainnya seperti sisik ikan dan lain sebagainya,
walaupun sedikit itu menjadikan masalah. Ketika air lewat ke situ ada penghalang, misalnya di bagian tangan atau di bagian kaki, air tidak menyerap, air tidak merata kepada bagian yang wajib kita basuh. Ketika tidak merata walaupun sedikit, maka wudhunya tidak sah. Itu adalah persyaratan wudhu, harus nyampe air ke bagian pori-pori, ke bagian kulit yang wajib dibasuh. Sekarang pemahamannya atau pengertiannya bagaimana masalah tato. Tato itu adalah bikinan manusia yang dikerjakannya itu, kalau kita lihat prosesnya seperti ditusuk jarum tinta. Jadi ada tinta, ada jarum, pakai mesin, terus dimasukkan ke bagian pori-pori. Nah, sekarang begini masalahnya tato. Ketika kita untuk menghilangkannya, misalnya sebelum melaksanakan sholat, apakah bisa menghilangkan tato? Tidak bisa menghilangkan tato, karena hakikat atau kebuktian tato itu, buktinya tato, tinta itu sudah menjadi satu dengan kulit. Artinya mana tato, mana kulit, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah kalau ada penghalang, misalnya cat, sisik ikan, dan lain sebagainya, misalnya minyak, itu bisa dipisahkan, mana kulit, mana tato, mana kulit, mana sisik ikan, mana cat, dan sebagainya. Ketika kita bersihkan, mudah untuk membersihkannya. Seperti itu, dibasuh dengan air bisa hilang. Ketika tato dibersihkan tidak bisa hilang, kecuali untuk menghilangkan tato itu adalah digosok atau pakai supaya hilang. Itu baru bisa, cuman tetap berbekas. Tetapi kata Rasulullah SAW, hukumnya haram. Tidak boleh kita menyakiti ketika sudah ada di bagian tubuh kita, disakiti untuk dihilangkan. Jadi haram, tidak boleh menyakiti kulit, merusak, menyiksa kulit dan lain sebagainya. Kesimpulannya, jadi hukum tato itu sah wudunya, nggak apa-apa, nggak usah bingung, nggak usah pusing. Masalah kemarin-kemarin, misalnya tato itu kan identik dengan misalnya orang yang kurang bagus lah, kurang beres kelakuannya, misalnya menurut hukum agama Islam. Tetapi saat ini atau waktu ini dia kembali, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya pekerjaan sholat. Sebelum sholat maka wajib untuk berwudu. Ketika ada tato, jangan minder, jangan pusing, jangan bingung, tenang aja. Ini sudah dihukum oleh para mujtahid ulama bahwa hukum tato itu ketika wudu, hukumnya wudunya sah. Karena apa? Alasannya dia masukkan sah, karena tato itu sudah menjadi satu bagian daripada kulit, sudah menjadi satu bagian daripada pori-pori. Tidak bisa dipisahkan mana kulit, mana tato, mana tinta. Tidak bisa, kecuali bisa hanya satu jalan, yaitu disakiti bagian tubuh yang ada tatonya. Sementara hukum tidak membolehkan untuk menyakiti bagian-bagian tubuh kita, tidak boleh, haram. Maka alhasil kesimpulannya, tato adalah sah untuk dipakai wudu. Ketika ada tatonya sah, dalam artian sah. Lanjut beres wudu, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ribet. Di dalam Islam itu tidak ada hukum yang bisa diribetkan. Jadi la ikraha fiddin, agama Islam itu tidak ada paksaan, tidak ada kesulitan. Jadi sesemuanya ada jalan keluarnya. Jadi kalau tato itu hukum zat, hukum zatnya bukan ain lagi, dia sudah menyatu. Ketika sudah menyatu tidak bisa dipisahkan. Bahwa air itu otomatis nyampe ke pori-pori, sebab
yang digambarkan itu adalah satu mana kulit, mana tinta. Jadi si abang, mas, nggak usah ragu. Misalnya ada teman atau siapa saja yang sudah mau mengerjakan toharoh bersuci, yaitu tidak usah minder, tidak usah ragu. Tato itu sah dipakai untuk pelaksanaan ibadah, baik itu kita sebelum melaksanakan sholat, yaitu berwudu dulu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi yang bertato, biar semangat kita beribadah. Yuk, jangan minder, jangan punya perasaan begini, aduh saya mah bagaimana ini, misalnya sholat malu atau enggak bakalan diterima. Kalau saya kan dulu orangnya kurang bagus, terus sekarang tangannya ditato dan lain sebagainya. Jangan punya perasaan seperti itu perasaan setan. Setan memang begitu dia. Kamu dah jangan sholat, kamu itu udah orang hitam, kamu atau udah orang kurang bagus, misalnya orang brengsek, udah kamu bertato dan sebagainya. Jangan, nggak boleh campur-campur sama itu, kerjaannya setan. Memang setan pengennya begitu. Jadi Rasulullah mengatakan, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tobat, untuk sadar diri bahwa kita itu makhluk lemah, makhluk yang diciptakan, yang kita semua akan mempertanggungjawabkannya. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk laksanakan sholat. Sebab sholat itu min jumlati, atau sebagian daripada jumlah yang sangat penting untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah susah payah ketika Isra Mi'raj, dia itu berbagai macam proses dilewatin, berbagai macam peristiwa sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kesimpulannya mendapatkan sholat untuk umatnya dibebankan sehari semalam, yaitu adalah 5 waktu. Ayo kita kerjakan bareng-bareng dengan pekerjaan atau dengan amal yang ikhlas. Mudah-mudahan kepada yang bertato di mana saja berada, yuk kita berjamaah di masjid, sholat dimanapun kita berada, kita melaksanakan sholat. Jangan ragu, jangan bingung. Saya sudah menyatakan melalui kitab-kitab, yaitu yang dimujtahid fatwakan oleh para ulama, bahwa hukum tato hukumnya sah ketika berwudu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.